Halo guys, welcome back. Kembali lagi sini dengan saya Fandi. Kali ini kita akan membahas tentang SKD yang semakin dekat, belajar dari sekarang atau menunggu kisi-kisi. Di tayangan kali ini kita juga akan membahas tentang prediksi perubahan ketentuan tentang kedinasan tentunya di tahun 2022. Baik, kita mulai dari jadwal SKD kedinasan. Yang mana di sini rangkaian tesnya itu mulai dari pengumuman penerimaan hingga pengumuman akhir hasil seleksi. Di mana untuk seleksi sendiri ada 3 yang utama teman-teman ya. Administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi lanjutan. Sementara untuk jadwal sendiri itu masing-masing instansi atau sekolah kedinasan berbeda-beda. Kita lihat di sini mulai dari Mei sampai dengan Juli. Ya, paling awal sekali itu STIS di 23 Mei dan paling akhir itu ada di STAN di 5 Juli. Jadi kira-kira di minggu keempat bulan Mei sampai dengan minggu pertama bulan Juli. Namun jadwal ini masih tentatif menyesuaikan dengan jadwal BKN. Jadi teman-teman masih punya waktu sekitar 1-2 bulan lagi untuk menyiapkan SKD. Nah, terkait dengan waktu ideal persiapan SKD, di tahun lalu saya sudah pernah buat survei kapan sih waktu yang paling ideal untuk mempersiapkan SKD. Nah, dari hasil polling ternyata yang paling banyak dipilih adalah 2-3 bulan sebelum tes. Ya, untuk urutan keduanya adalah di 6 bulan sebelum tes. Sementara urutan ketiganya ada di 3,1 sampai dengan 6 bulan sebelum tes. Jadi yang paling ideal itu sebenarnya di sini paling banyak 2-3 bulan ya guys. Hasilnya dengan belajar 2-3 bulan sebelum tes dengan durasi belajar 2-4 jam per hari setiap hari, capaian skor SKD-nya itu rata-rata 426. Dan skor maksimal raih adalah 483. Nah, gimana cara belajarnya? Di sini cara belajarnya dengan mix ya, digabungkan yaitu belajar mandiri, tryout, dan ikut bimbel. Mandiri ini kita bisa beli buku, bisa belajar dari medsos, bisa belajar dari YouTube, dan sebagainya macamnya. Tryout ikut tryout online, dan bimbel ini bisa online, bisa offline. Jadi dengan cara belajar seperti ini, dan durasi belajar 2-4 jam sehari selama 2-3 bulan, capaian skor SKD-nya cukup tinggi guys, sampai dengan 483. Sebagai informasi dan sebagai pembanding, di tahun lalu itu untuk masing-masing sekolah kedinasan, saya sudah buatkan rekapnya tentang rentang skor yang bisa lulus 3 kali formasi. Kenapa saya buat seperti ini? Karena untuk passing grade aja itu nggak cukup untuk bisa lulus ke tahap berikutnya. Jadi teman-teman harus bisa paling nggak sesuai tahun lalu minimal bisa capai skor seperti ini teman-teman. Contoh ya, yang paling tinggi di sini STAN. Rentang skornya 451 sampai dengan 501. Ini adalah skor yang cukup tinggi ya. Jadi dengan cara belajar yang tadi yang saya sampaikan sebelumnya, teman-teman masih bisa kemungkinan untuk lulus STAN. Ya, jadi kalau secara rata tuh ada di angka 414 ya, minimal. Jadi kalau teman-teman ikut tryout, paling nggak minimal capailah skor 414 ini ya. Semakin tinggi, semakin baik, teman-teman. Jadi kalau hanya lulus passing grade aja, itu jangan bersenang hati ya. Teman-teman harus bisa paling nggak ikutin tabel di sini. Kalau teman-teman misalnya, Kak, saya pengen ikut STIN nih Kak. Nah, untuk STIN itu teman-teman minimalnya 427. Atau Kak, saya pengen Poltekim 421. Gitu, teman-teman. Oke, nah buat teman-teman yang mau ikut tryout di sini teman-teman bisa cobain Ayo CPNS atau bisa CPNS ya, ataupun yang lain-lainnya silahkan dicoba. Nah, untuk kedua website ini teman-teman bisa klik aja link ini ada di deskripsi video. Silahkan mendaftar kemudian cobain tryout gratisnya. Dan buat teman-teman yang pengen ikut bimbel di sini saya ada buka bimbel online bersama YouTuber lainnya yaitu Lesson Education dan Kak Yayang. Di mana di sini kita akan mulai di tanggal 23 April. Untuk info lengkapnya teman-teman bisa WA saya di nomor di pojok kanan di bawah ini. Silakan chat aja, tanya-tanya dulu terkait bimbel ataupun apapun ya. Di sini saya membuka diskusi sebesar-besarnya. Banyak juga kok yang menanyakan tentang soal-soal SKD. Baik, kita lanjut lagi teman-teman tentang regulasi yang paling update. Di sini regulasi paling update yang saya peroleh itu masih di Permenpan RB nomor 20 tahun 2001 tentang seleksi penerimaan mahasiswa, praja atau taruna sekolah kedinasan pada kementerian atau lembaga. Kalau kita lihat isinya di sini ada poin C menimbang yaitu tentang peraturan Pan RB di tahun sebelumnya lagi yaitu nomor 48 tahun 2020 yang sudah tidak relevan karena hanya diperuntukkan bagi seleksi penerimaan mahasiswa praja taruna
pada 6 kementerian lembaga. Nah, sementara di tahun 2021 ini itu setahu saya ada 8 sekolah kedinasan ya. Dan di tahun ini juga ada 8. Jadi menurut saya, kalaupun aturan ini nggak diubah, masih relevan untuk tahun ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang SKD dulu ya. Mungkin dari teman-teman masih ada yang belum familiar nih dengan istilah SKD. Ya, SKD itu merupakan seleksi kompetensi dasar yang menggunakan sistem CAT ya, Computer Assisted Test. Yang mana ini semua ujiannya terkomputerisasi dan hasil langsung keluar ketika selesai tes nanti. Nah, jadi kalau teman-teman ikut trade online, itu semuanya biasanya sistemnya sudah CAT ya. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman ikut SKD, berarti teman-teman harus posisikan diri sebagai seorang pegawai negeri sipil Republik Indonesia, bukan hanya sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi. Kemudian yang ketiga yaitu SKD terdiri dari 3 materi, yaitu TKP, TIU, dan TWK. Kemudian untuk jumlah komposisi soal, tata cara penilaian, dan ambang batasnya itu diatur oleh keputusan menteri. Nilai dan peringkat hasil seleksi kompetensi dasar secara resmi dikeluarkan oleh BKN dan diumumkan oleh masing-masing kementerian lembaga penyelenggara sekolah kedinasan. Selanjutnya, seleksi lanjutan ini setelah SKD diikuti oleh peserta yang memenuhi pertama, nilai ambang batas. Yang kedua, berperingkat terbaik. Jadi ada 2 syarat agar bisa lanjut ke seleksi lanjutan. Sejumlah paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan atau formasi. Jadi misalnya untuk Poltekim itu buka 300, jadi yang berhak lanjut seleksi lanjutan adalah 300 kali 3 yaitu 900 orang. Oke, masih tentang SKD, di sini kita akan dalami tentang yang poin 3, yaitu SKD meliputi tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Untuk rincian kisi-kisi ini, saya ada berikan materinya, bisa teman-teman download pada link di deskripsi video ini ya. Karena untuk membahas masing-masing kisi-kisi ini cukup panjang. Dan untuk masing-masing dari kisi-kisi ini, itu sebenarnya sudah banyak bertebaran di mana-mana. Di YouTube, website, dan segala macamnya. Bisa teman-teman akses secara gratis juga. Ya, jadi intinya sekarang teman-teman bukan lagi bagaimana cara mencari materi, tapi bagaimana teman-teman bisa memantapkan diri untuk mempelajari materi yang sudah tersedia. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya tentang prediksi hal-hal yang mungkin berubah tentang seleksi kedinasan di tahun ini. Di sini ada 2 prediksi saya yang berubah, tapi bisa jadi juga nggak berubah ya. Yang pertama itu adalah passing grade. Kita tahu di tahun lalu itu untuk passing grade TKP 156, TWK 65, dan TIU 80. Sementara untuk CPNS sendiri itu ada peningkatan TKP menjadi 166. Sementara untuk TWK dan TIU sama. Nah, jadi untuk di tahun ini ada kemungkinan TKP yang dulunya 156 untuk kedinasan bisa jadi disamakan dengan CPNS hingga TKP di tahun ini jadi 166. Bisa saja. Ya, oke. Ini yang pertama. Untuk yang kedua adalah perubahan kisi-kisi TKP. Yang mana untuk CPNS kedinasan di tahun lalu itu ada 6 kisi-kisi. Namun, di tahun yang sama, pemerintah juga menerbitkan core value berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Core value ini dasarnya adalah dari SE Menpan RB nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding aparatur sipil negara. Yang mana ini dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 tentang nilai dasar dan pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku tentang ASN diperlukan keseragaman nilai dasar ASN. Ini kata kuncinya. Sementara TKP sendiri ini merupakan dasar-dasar dari ASN ya teman-teman. Bisa jadi berubah kisi-kisi TKP sesuai dengan core value ASN berakhlak. Namun tenang aja, saya udah pernah bahas tentang core value ini di tayangan TKP saya sebelumnya, yang mana sebenarnya core value ini nggak jauh beda dengan kisi-kisi TKP yang sudah ada. Ya, ibaratnya itu hanya tukar-tukar nama aja ya. Oke, jadi di tahun ini bisa jadi TKP-nya ikut core value, bisa jadi tetap yang sama. Gitu, teman-teman.
Nah, jadi mungkin sekian dulu ya tentang prediksi perubahannya. Menurut saya, teman-teman, nggak usah nunggu kisi-kisi dulu keluar, baru belajar. Namun, sudah mulai belajar dari sekarang. Karena kisi-kisi yang sudah ada tahun lalu itu sebenarnya sudah sangat kompleks ya, sudah sangat general, sudah sangat umum. Jadi, untuk perubahannya pun paling hanya sedikit-sedikit aja teman-teman ya. Hal ini mengingat waktu teman-teman yang semakin tipis untuk persiapan belajar dan juga persaingan yang sangat ketat. Oke, kalau gitu sekian dulu TEN kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.